Halo bos. Gimana? Berhasil? Tentu, saya sudah menyerahkan semua dokumennya ke si Pandi tolol itu. Dan sudah ditandatangani semua. Bagus, kamu sangat bisa diandalkan. Terus, bos kapan mau ngambil dokumennya? Nanti malam, sekalian saya akan membawa uang bayarannya untuk kamu. Oke bos. Ya sudah, nanti saya telepon lagi untuk menentukan di mana kita bertemu. Siap bos. Pak Tono, saya mau tanya, ini kenapa dari laporan tahun ini banyak sekali pengeluaran yang tidak jelas? Angka-angkanya memang kecil, tapi kalau dijumlahkan jadi sangat besar, dan tidak jelas kemana uang itu pergi. Iya Pak, saya sudah cek berkali-kali, mulai dari sistem, arsip manual, sampai bukti transfer. Semuanya memang janggal, tapi saya tidak menemukan bukti penggelapan dana. Sepertinya ada orang ahli yang merekayasa di balik ini semua, Pak. Mereka bermain sangat bersih, jadi sulit untuk kita mengungkapkannya. Saya nggak mau kantor cabang ini jadi bahan permainan orang. Ya sudah, Pak Tono, Pak Perdi, kita kerjasama untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Mulai sekarang, semua data keuangan jangan jalan sendiri. Apapun yang janggal, sekecil apapun, langsung lapor ke saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Hah? Ini apa? Kenapa, Pak? Folder arsip keuangan ini ada sinkronisasi email yang tercatat di sistem pusat. Nah, ini dia. Brian65@gmail.com. Brian? Siapa dia? Saya nggak pernah dengar nama itu. Itu email pribadi atau email perusahaan? Masalahnya, email ini bukan cuma menerima laporan, tapi dia juga ikut dalam persetujuan. Tanda tangan ini... Itu tanda tangan digital internal cabang, Pak. Biasanya cuma manajer tertentu yang punya akses. Dan sekarang email yang gak kita kenal punya wewenang setara orang dalam. Ini bukan cuma satu dokumen, tapi banyak. Sejak kapan, Pak? 9 bulan lalu. 10, 11, hampir 1 tahun. Kalau email itu palsu, harusnya sistem pusat nolak. Berarti bukan palsu. Email ini dibuat dengan akses resmi. Entah dibuat orang dalam atau ada orang dalam yang membukakan pintu. Pak Perdi. Iya, Pak. Saya mau kamu cari tahu siapa pemilik email ini. Lewat jalur IT pusat, Pak. Terserah. Lewat jalur mana aja yang kita punya. Formal, informal. Saya mau tahu siapa dia. Dan sejak kapan dia merasa berhak menandatangani urusan perusahaan istri saya. Baik, Pak. Halo, bagaimana? Sebentar lagi perusahaan itu akan berpindah tangan. Anak ingusan itu sudah menandatangani dokumen pengalihan perusahaan. Bagus, bos besar akan senang mendengar itu. Sesuai perjanjian awal kan? Selama proses ini, saya akan mendapat backing dari orang-orang Alek. Ya, tentu. Kami akan menjadi backing sepenuhnya. Dan kami yang mengetahui seluk-beluk perusahaan itu. Jadi kamu akan aman. Tapi ingat, kalau nanti perusahaan itu sudah berpindah tangan, pemilik sebenarnya adalah Alek, dan kamu berada satu tingkat di bawahnya, bukan sejajar. Iya, saya paham. Bagus, karena Alek nggak suka orang yang lupa diri. Selama semua sesuai perjanjian, saya akan bermain sesuai aturan. Pasti, setelah semuanya beres, kamu akan mendapat bagianmu. Bagaimana? Aman. Dokumen lama kantor pusat di Karawang sudah dikumpulkan. Dan celah hukumnya ada. Kita pasti bisa merebut kantor pusat di Karawang. Bagus. Keadaan di Semarang bagaimana? Sebentar lagi perusahaan itu akan berpindah tangan. Bagus. 3 bulan lagi saya keluar dari penjara. Dan saya mau ketika saya keluar dari penjara, perusahaan Wijaya Group, baik yang di Karawang atau yang di Semarang sudah menjadi milik saya. Tenang bos, bos tinggal duduk manis aja sambil menunggu kebebasan. Dan kami yang akan mengurus semuanya.
sekarang kita ketemu di tempat ini. Oke, bos. Tiga bulan lagi. Mereka pikir aku kalah. Mereka pikir penjara akhir segalanya. Padahal ini cuma ruang tunggu. Sebentar lagi aku akan mendapatkan semuanya. Ini tempatnya. Gak salah. Tapi titik lokasinya ke sini. Gua kira bakal ketemu di kafe atau di mana gitu. Ini malah di tempat terbengkalai begini. Serem banget. Udah gelap lagi tempatnya. Bos. Bos. Bos di mana? Bos. Di mana sih? Udah sampai apa belum sih si bos? Saya di sini. Ya ampun, untung gak copot ginjal gua. Bos ngagetin aja. Untung ginjal saya gak copot. Mana dokumennya? Ini bos. Dingin amat gua punya bos. Kenapa di sini sih bos ketemuannya? Bukannya di kafe atau restoran gitu? Ini malah di rumah hantu begini. Di mana letak dokumen yang sudah ditandatangani si Pandi? Ada di paling bawah bos. Mana? Ini kosong. Hah? Kosong? Ada bos di paling bawah. Coba apa cek yang benar. Ini lihat. Kamu jangan coba-coba menipu saya, Sapira. Hah? Kok bisa kosong? Enggak bos, saya nggak ada maksud nipu. Terus kenapa kamu memberikan dokumen yang belum ditandatangani? Sumpah bos, tadi kata si Pandi, dia udah menandatangani semua dokumennya. Wah, pokoknya saya nggak mau tahu. Dokumen ini harus ditandatangani si Pandi. Iya bos, saya akan coba lagi. Kalau sampai gagal lagi, Waduh, ampun bos, saya nggak akan gagal lagi. Saya janji nggak akan gagal lagi. Please bos, kasih saya kesempatan. Saya masih mau hidup. Jangan apa-apain saya. Saya janji nggak akan gagal lagi. Hah? Bos? Kemana sih bos? Kok tiba-tiba ngilang? Hah? Kenapa bisa sampai gagal sih? Pokoknya aku harus dapetin tanda tangan si Pandi tolol itu. Kalau enggak, nyawaku bisa terancam. Kelly udah rapi. Mami, Papi mana? Papi kan ke Semarang. Ada urusan kerjaan. Papi kapan pulang? Kelly mau digendong sama Papi. Mami, kita susulin Papi ke Semarang yuk. Aku kangen. Aku mau digendong sama Papi. Nggak bisa sayang, kan papinya ada kerjaan di sana. Tapi aku mau sama Papi. Sayang, anak mami yang cantik, yang baik, jangan gini dong. Papi cuma 2 hari di Semarang, nanti juga pulang. Lagian papi ke Semarang karena ada pekerjaan. Ya udah ya, jangan nangis lagi. Kan anak mami pinter. Nanti kalau papi tahu Kelly nangis, papi jadi sedih. Udah ya, mending sekarang Kelly berangkat ke sekolah. Ini udah siang. Yuk, mami antar ke depan. Mami, nanti bilangin, Papi jangan lama-lama di Semarangnya. Aku mau digendong sama Papi. Iya, nanti siang kalau Kelly udah pulang sekolah, mami video call papi. Nanti Kelly bilang ke papi, jangan lama-lama di Semarangnya. Kelly kangen. Bener ya Mami? Nanti siang video call sama Papi. Iya, tapi sekarang Kelly-nya sekolah dulu. Ya udah.
Dadah, Mami. Dadah. Sampai segitunya Kelly pengen ketemu papinya. Bukan cuma Kelly, tapi aku juga pengen ketemu sama kamu. Semenjak kamu ada di rumah ini, semuanya terasa berbeda. Suasananya jadi lebih hangat. Kelly jadi merasakan kasih sayang seorang ayah. Saat jauh dari kamu seperti ini, aku jadi semakin sadar kalau aku tidak bisa lagi hidup sendiri seperti dulu. Aku sangat menggantungkan hidupku padamu. Terima kasih sudah menyayangi anakku dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah membuatku jatuh cinta untuk yang keberkian kalinya dan membuatku merasa sebagai wanita yang beruntung, yang dicintai, dihargai, serta disayangi dengan tulus olehmu, Pandi. Permisi, Non. Non Mary mau dibuatkan sesuatu. Mau dibuatkan apa? Saya mau makan bubur sumsum. Tolong dibuatkan ya, Bi. Oh, iya baik, Non. Saya permisi. Halo, assalamualaikum istriku yang cantik, bohai Saimok Montok. Waalaikumsalam, suamiku yang ganteng. Aduh, aku rasanya mau melayang dibilang ganteng, walaupun emang kenyataannya begitu. Kamu baru bangun. Iya, semalam aku begadang sampai jam 2. Soalnya banyak kerjaan. Ya udah aku geber biar bisa cepat pulang. Kamu gimana? Tidurnya nyenyak semalam? Semalam aku juga gak bisa tidur. Udah ganti posisi, ke kanan, ke kiri, muter sana, muter sini. Tetap aja gak bisa lelap. Pasti karena nggak ada yang meluk ya? Iya, aku kangen sama kamu. Sama, aku juga kangen banget sama kamu. Kangen sama Kelly. Gimana? Kelly udah berangkat sekolah? Maaf ya, aku telat PC-nya. Jadi nggak bisa ngobrol sama Kelly. Gak apa-apa, Kelly juga udah berangkat sekolah kok. Walaupun tadi sempat ada drama. Hah? Kenapa? Kelly ngambek? Ya gitu deh, tantrum, kangen sama papinya. Itu mah bukan cuma anaknya yang tantrum, tapi maminya juga sama, tantrum karena kangen sama pangeran. Kamu bisa aja. Gimana? Kamu besok jadi kan pulang? Kan ada 2 hari, masa belum selesai? Kurang tahu deh. Kok kurang tahu? Emangnya kenapa? Bukannya masalah yang kemarin bisa diselesaikan 2 hari aja? Atau ada masalah lain? Nggak ada apa-apa kok. Ya udah, aku mau mandi dulu ya. Aku mau siap-siap ke kantor. Udah siang. Kayaknya aku bakalan telat deh ini. Oh, ya udah. Semangat ya kerjanya. Siap sayang. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Papa Andi ya, suaminya Bu Mary. Iya, ganteng banget. Aku mau dong jadi istri keduanya. Aku juga mau dong, jadi selingkuhannya juga gak apa-apa. Hush, kalian jangan begitu. Masa bos sendiri dijadiin bahan omongan? Itu sama aja kalian merendahkan diri kalian sendiri. Ih, aku juga mau dong jadi simpanannya. Ferdi, adakan meeting jam 10 pagi dan kumpulkan semua staf. Satu lagi, retas semua CCTV kantor ini tanpa terkecuali. Baik Pak, saya akan beritahu semua staf untuk meeting hari ini. Saya permisi Pak. Ya, silahkan. Brian. Siapa ya dia? Kenapa 2 hari ini gua nggak pernah ngeliat muka dia? Terus, kenapa dia bisa tanda tangan atas semua anggaran tahun ini? Gua harus cari tahu sendiri. Hah? Apa ini? Email masuk dari perusahaan Hong Kong. Hah? Kenapa di sini tertulis kalau Brian adalah CEO perusahaan ini? Kurang ajar. Siapa sih lu sebenarnya? Berani-beraninya ngaku perusahaan ini milik lu. Gua harus ganti nama dia dengan nama gua.
Karena sekarang gua yang bertanggung jawab menggantikan Mary di perusahaan ini. Hah? Kenapa nama gua diganti? Sialan, awas lu Pandi. Lu akan menyesal atas apa yang udah lu lakuin. Halo, Sapari. Ih, si bos. Nama saya Safira, bukan Safari. Udah, kamu nggak usah banyak protes. Iya maaf bos. Bagaimana? Apa yang saya suruh tadi malam sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah membawa obat tidur buat si Pandi tolol itu? Sudah bos, saya sudah bawa obat tidurnya. Pokoknya malam ini semuanya harus beres. Malam ini kamu harus dapat tanda tangan si Pandi tolol itu. Iya bos, paham. Lakukan semuanya sesuai apa yang saya perintahkan. Saya nggak mau gagal lagi. Paham kalian? Siap, Bos. Aduh, aku kenapa jadi gelisah begini ya? Kenapa aku jadi kepikiran Pandi terus? Apa akan ada sesuatu yang terjadi pada Pandi? Aduh, gimana ya? Aku jadi makin khawatir. Apa aku nyusul aja ke Semarang? Tapi naik apa? Apa naik kereta aja kali ya? Biasanya ada kereta jam 10 pagi. Ya udah deh, aku nyusul Pandi aja ke Semarang. Daripada aku gelisah gak jelas begini. Sekalian, aku mau kasih kejutan buat Pandi. Ya udah, nanti kalau Kelly pulang sekolah, aku langsung berangkat ke Semarang. Bibi. Iya, Non. Tolong kemas baju-baju Kelly ya. Tolong masukin ke kopernya. Loh, emangnya mau kemana, Non? Saya mau nyusul suami saya ke Semarang. Kok dadakan banget, Non? Iya, perasaan saya nggak enak aja. Takut terjadi apa-apa sama suami saya. Makanya, saya mau nyusul ke Semarang. Nanti saya ditemani asisten pribadi saya sama Dinda buat jagain Kelly. Ya udah, tolong dikemas ya. Nanti jam 10 pagi saya berangkat. Iya, baik, Non. Halo Irna. Iya Bu, hari ini kamu temani saya ke Semarang ya. Saya mau nyusul suami saya. Sekalian, kamu pesenin tiket kereta buat 3 orang. Nanti jam 10 kita berangkat. Iya baik Bu. Perlengkapan Kelly sudah semua kan? Sudah Non. Yaudah yuk kita berangkat. Yeay, kita nyusul Papi. Ferdi, tolong panggil Pak Tono ke sini. Baik, Pak. Aduh, gimana ini? Udah sore begini, tapi aku belum dapat kesempatan buat masuk ke ruangan si Pandi. Di sana masih ada si Ferdi sama si Tono kutu kupret. Aduh, gimana ya? Kalau sampai gagal lagi, bisa-bisa dipenggal kepalaku sama si bos. Alhamdulillah, sampai juga. Mami, kok Papi nggak ngejemput kita? Papinya masih kerja sayang. Lagian kan kita mau kasih kejutan buat Papi. Jadi Papi jangan sampai tahu dong kalau kita nyusul ke Semarang. Oh, gitu Mami. Ya udah. Terus sekarang kita kemana lagi Mami? Kita ke rumah Dina sayang. Gak jauh kok dari sini. Nanti kita nginepnya di sana. Rumahnya bagus, Mami. Kayak rumah kita yang di Karawang. Kalau melihat rumah ini, aku jadi keinget masa lalu.
Dulu, aku pernah tinggal di sini cukup lama dengan almarhum Mas Wijaya. Sewaktu Mas Wijaya masih mengembangkan perusahaan cabang di sini. Banyak kenangan terukir di sini. Tapi sekarang kamu sudah nggak ada, Mas. Terima kasih. Terima kasih atas semua kenangan dulu yang pernah kita lalui bersama. Dan terima kasih atas semua ini. Mami kenapa? Mami nangis. Enggak kok. Yaudah yuk kita masuk. Non Mary, Ya ampun Bu Tantri. Udah lama gak ketemu. Mbak masih kerja di sini? iya Non, saya masih kerja di sini. Saya yang ngerawat rumah ini. Ini Kelly. Iya, ini Kelly. Masya Allah, udah besar ya Kelly. Dulu Mbak inget ya Kelly masih bayi, masih digendong-gendong. Sekarang udah besar aja. Ya udah yuk masuk Non. Ayo. Oke, berhasil. Mampus lu, Brian. Lu pikir bisa ngerebut perusahaan istri gua? Nggak semudah itu. Itu Pak Pandi kenapa? Kok tiba-tiba ketawa? Nggak tahu. Kita lagi tegang-tegang begini, dia malah ketawa. Apa jangan-jangan Pak Pandi kerasukan jin kantor? Hus, mana ada jin kantor? Emangnya jin ada yang kerja kantoran kayak kita? Bukan jin kerja kantoran, tapi jin penunggu perusahaan ini maksudnya. Ferdi, Pak Tono, kalian kenapa bisik-bisik gitu? Enggak Pak. Enggak Pak. Pak Pandi kenapa? Kok kelihatan senang begitu? Ini, lihat. Saya berhasil membobol beberapa email yang diambil alih si Brian sialan itu. Sebelumnya, email ini atas nama dia. Tapi sekarang udah saya ganti jadi nama saya. Alhamdulillah, satu-satu masalah selesai. Wah, keren Pak Pandi. Jangan-jangan Pak Pandi hacker, bisa ngebobol email begitu. Saya emang punya sedikit keahlian buat ngebobol data. Dulu kan saya mainnya sama abang-abangan hacker. Jadi saya belajar dari mereka. Kalau cuma ngebobol kayak gini doang mah kecil. Hebat Pak Pandi. Keren Pak Pandi. Udah jam 7 malam. Nggak kerasa. Mending kalian beli makan dulu, Gi. Perut saya udah lapar ini. Iya, sama. Saya juga udah lapar. Ya udah yuk, Pak Ferdi, kita beli makan dulu. Pak Pandi mau makan malam sama apa? Biasa, ikan gurame bakar kecap. Oh, iya. Ya udah, kita permisi, Pak. Iya. Nah, akhirnya keluar juga kalian. Dasar kutu kupret. Ganggu rencana gua aja. Oke, sekarang waktunya gua kasihin kopi yang udah dikasih obat tidur ini ke si Pandi tolol itu. Sebentar lagi masalah di sini beres dan sebentar lagi gue bisa balik ke Karawang. Gue udah kangen banget sama Mary. 2 hari nggak ketemu dia, rasanya kayak 2 tahun. Permisi, Pak. Ya, masuk. Ada apa, Sapari? Ih, si Bapak. Nama saya Safira, bukan Sapari. Udah sama aja. Saya lebih suka manggil kamu Sapari. Ada apa? Kelihatannya Bapak capek ya? Ya iyalah, orang kerja. Capek. Ini saya buatin kopi spesial buat Pak Pandi. Lah, saya nggak mesen kopi. Ini saya inisiatif aja. Soalnya saya tahu, pasti Pak Pandi capek kerja lembur bagi kuda. Ya udah deh, karena udah kamu buatin, sayang, mubazir kalau nggak diminum. Ya udah, sini kopinya. Ini Pak, dihabisin ya Pak. Dijamin, pasti Bapak seger habis minum kopi ini. Ya udah, sana kamu keluar. Ya udah, saya permisi. See you Pak Pandi. Genit banget sekretaris. Halo bos, saya udah kasih obat tidur itu ke si Pandi.